Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Dunia Pangan ID. Di video kali ini saya akan membahas mengenai struktur asam amino. Jadi asam amino ini dibedakan berdasarkan gugus R-nya. Ada asam amino polar, ada asam amino nonpolar. Kemudian ada asam amino aromatis, ada asam amino bermuatan. Nah, perbedaan gugus R pada asam amino ini menyebabkan perbedaan karakter. Artinya karakter pada protein ini disebabkan karena karakter-karakter asam amino penyusunnya. Artinya kalau protein itu didominasi oleh asam amino polar atau asam amino yang larut di dalam air, maka protein tersebut akan memiliki karakter kelarutan yang tinggi di dalam air. Apabila protein itu didominasi oleh asam amino yang cenderung tidak larut air, maka protein akan memiliki karakter yang juga tidak larut air. Demikian juga pada asam amino bermuatan, apabila menyusun protein juga akan menghasilkan protein yang memiliki muatan. Nah, inilah karakter asam amino yang menjadi penyusun-penyusun protein. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas klasifikasi asam amino berdasarkan gugus R-nya. Artinya kita akan bahas golongan asam amino alifatis, kemudian golongan asam amino aromatis, Kemudian kita juga akan membahas mengenai asam amino yang memiliki muatan, Oke. Jadi asam amino ini merupakan bagian penting dari protein. Jadi tidak akan ada protein kalau tidak ada asam amino. Dan karakter dari masing-masing protein ini sangat ditentukan oleh karakter asam amino penyusunnya. Jadi golongan-golongan protein juga dipengaruhi oleh golongan asam amino penyusunnya. Nah, apa saja klasifikasi asam amino? Jadi asam amino ini diklasifikasikan berdasarkan gugus R. R ini merupakan rantai samping yang nantinya rantai samping ini digunakan untuk menyusun struktur protein. Nanti ada struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, struktur kuartener, di mana struktur-struktur ini terbentuk akibat adanya rantai samping yang saling berikatan. Nah, dari asam amino ini berdasarkan gugus R-nya diklasifikasikan menjadi asam amino hidrofobik dan asam amino hidrofil. Ini merupakan asam amino yang lebih suka larut air dan yang satu asam amino yang lebih suka larut ke dalam minyak. Kemudian ada asam amino polar dan asam amino nonpolar. Berdasarkan muatannya juga akan dibagi menjadi asam amino yang bisa terionisasi, yaitu asam amino positif dan asam amino negatif. Oke. Kita akan membahas terlebih dahulu mengenai golongan asam amino nonpolar. Golongan asam amino nonpolar ini merupakan asam amino yang didominasi oleh asam amino dengan gugus R alifatis, yaitu asam amino yang memiliki gugus R rantai lurus, yaitu CH, CH2, CH2, CH3, gitu ya. Nah, antara lain dari golongan asam amino ini yaitu glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin, dan prolin. Nah, asam amino ini bersifat hidrofobik. Artinya asam amino ini tidak larut di dalam air atau tidak suka air. Nah, semakin hidrofobik dari suatu asam amino ini, maka posisinya di dalam penyusun protein akan semakin ke dalam. Jadi semakin, sekali lagi, semakin hidrofob dari suatu asam amino, maka posisi asam amino ini pada saat menyusun protein akan terletak di bagian paling dalam. Kemudian contohnya ada asam amino prolin, ini contoh khusus pada asam amino yaitu asam amino prolin. Ini merupakan asam amino yang berbeda dari gugus alifatisnya, karena prolin ini
membentuk siklik karena ada apa? Karena adanya ikatan antara CH dengan CH ya. Kemudian CH ketemu CH, pada ujung CH akan berikatan dengan CH yang lain sehingga membentuk struktur seperti lingkaran sehingga disebut dengan asam amino siklik. Nah, walaupun demikian, walaupun dia memiliki asam amino siklik, ternyata karakter dari prolin ini lebih dekat pada kelompok asam amino alifatis dibanding kelompok asam amino aromatis. Maka dari itu, prolin masuk di dalam golongan asam amino nonpolar. Nah, gugus siklis pada asam amino prolin ini disebut dengan gugus imino. Ya, jadi gugus imino ini hanya dimiliki oleh prolin. Nah, kemudian asam amino ini umumnya ini merupakan asam amino yang berinteraksi dengan lipida. Ya, misalnya seperti pada lipoprotein. Ya, lipoprotein ini gabungan antara lipida dan protein. Nah, pada lipoprotein, proteinnya ini tersusun atas asam amino yang tergolong pada asam amino nonpolar. Ya, yaitu asam amino seperti glisin, alanin, valin, leusin, isoleusin dan prolin. Ini merupakan asam amino yang cenderung suka pada lipida ya. Nah, ini contoh dari struktur asam amino glisin. Ini merupakan asam amino paling sederhana di mana gugus R-nya hanya berupa H saja ya. Sementara pada saat gugus R berganti dengan CH3 maka namanya akan menjadi alanin. Nah, kemudian berikutnya ada valin, leusin dan isoleusin. Ini merupakan asam amino alifatis tetapi memiliki cabang, yaitu cabangnya CH3. Ini adalah cabang CH3 pada valin, ini cabang CH3 pada leusin, dan ini merupakan cabang CH3 pada isoleusin. Nah, berikutnya ini prolin ya, prolin yang tadi saya sampaikan, ini memiliki gugus seperti gugus aromatis karena ada lingkaran ya, karena ada siklik di mana ujung dari CH3 ya, CH2 ini akan ketemu dengan C alfa. Sementara satu CH2 yang lain akan ketemu N dari gugus amino sehingga disebut dengan gugus imino. Inilah yang disebut dengan prolin. Nah, semakin panjang rantai sampingnya pada asam amino alifatis maka dia akan semakin tidak larut air atau akan semakin tidak suka air ya. Inilah yang disebut dengan asam amino nonpolar. Asam amino nonpolar ini tentu kedekatannya lebih dekat kepada kelarutan senyawa nonpolar juga ya, artinya lebih dekat ke pelarut lemak atau minyak ya. Berikutnya asam amino polar. Nah, asam amino polar sesuai dengan namanya ini merupakan kelompok asam amino yang lebih cenderung larut air ya atau suka air. Nah, dari asam amino ini ada asam amino polar yaitu bermuatan, ada juga yang tidak bermuatan ya. Ini gugus asam amino polar. Oke ya. Ada serin, ada treonin, ada sistein, metionin, asparagin dan glutamin. Nah, ini merupakan asam amino hidrofobik ya. Artinya asam amino ini larut air sehingga pada struktur protein ini merupakan penyusun dari protein pada bagian luar. Ya, kalau asam amino nonpolar cenderung berada di bagian dalam dari ikatan protein, sementara pada asam amino polar dia cenderung berada pada luar protein ya, karena dia larut air dan sebagian besar protein adalah merupakan protein yang suka air atau larut air. Nah, sistein berbeda dengan asam amino lain karena gugus R-nya terionisasi pada pH tinggi yaitu pada pH 8,3 sehingga dapat mengalami oksidasi dengan sistein membentuk ikatan disulfida. Inilah yang kemudian menjadi sistein. Ya, sistein ini mengandung 2 gugus sulfida ya, yaitu SS. Nah, oke, kita akan membahas asam amino yang bersifat polar. Yang pertama adalah serin. Ya, serin ini bersifat polar karena dia memiliki gugus OH pada ujungnya. Kemudian ada sistein. Sistein ini bersifat polar karena dia memiliki gugus sulfidir atau SH. Kemudian treonin dia juga bersifat polar karena dia berikatan dengan OH. Inilah yang menyebabkan dia polar. Kemudian metionin dia bersifat polar karena dia memiliki gugus sulfur di tengahnya. Inilah yang menyebabkan dia larut air. Sementara asparagin dan glutamin ya,
asparagin dan glutamin ini juga merupakan asam amino polar karena dia memiliki ujung NH2 dan gugus O, ya, O bebas ini juga akan menyebabkan asam amino ini bersifat larut air, ya. Berikutnya saya akan membahas asam amino yang memiliki gugus R aromatis, ya. Nah, gugus R aromatis ini dimiliki beberapa asam amino. Yang pertama adalah fenilalanin, kemudian tirosin dan triptopan. Nah, ini bersifat cenderung lebih polar atau hidrofob, ya, ini cenderung pada suka air. Jadi untuk gugus asam amino aromatis ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah asam amino yang cenderung polar, ya, atau yang hidrofob atau suka air, yaitu antara lain valin, leusin dan isoleusin, ya, ini lebih bersifat hidrofob. Sementara yang lebih suka larut lemak atau lebih suka lemak atau lebih cenderung lebih larut di dalam lemak dibanding air itu tirosin, ya, tirosin dan triptofan, ya. Triptofan ini yang memiliki gugus indol sehingga terbalik, ya. Yang pertama adalah fenilalanin. Ini merupakan fenilalanin, valin, leusin dan isoleusin ini cenderung pada hidrofob atau tidak suka air, ya. Sementara golongan yang kedua adalah tirosin dan triptofan, ya. Ini merupakan asam amino dari golongan aromatis tapi cenderung suka air, ya. Yaitu tirosin lebih suka air karena dia memiliki gugus hidroksil, sementara triptofan dia cenderung larut air karena dia memiliki cincin indol, ya. Nah, inilah yang menyebabkan dia menjadi lebih larut di dalam air, ya. Nah, untuk senyawa yang memiliki gugus OH sehingga dia bisa membentuk ikatan hidrogen pada rantai samping, ini juga memiliki keutamaan karena digunakan sebagai penyusun struktur enzim sehingga memiliki peranan penting di dalam pembentukan protein, ya. Inilah asam amino aromatis, ya. Jadi ini merupakan gugus aromatisnya yaitu fenilalanin. Kemudian ini gugus aromatis pada tirosin, ya. Kemudian ini gugus aromatis pada triptopan, ya. Nah, asam amino ini, ya, sesuai dengan nama penyusun aromatis, ini juga memberikan asam amino ini pada saat menyusun protein, ini juga proteinnya akan memiliki cita rasa yang lebih enak, ya, dibanding pada asam amino atau protein yang disusun dari asam amino yang lain, ya. Oke, berikutnya golongan asam amino yang memiliki gugus R bermuatan, ya. Muatan pada gugus R untuk asam amino nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah muatan positif, yang kedua muatan negatif. Yang akan saya bahas terlebih dahulu adalah gugus asam amino yang memiliki muatan positif antara lain lisin, arginin dan histidin. Jadi ada tiga. Mempunyai gugus yang bersifat basa, ya. Jadi untuk muatan positif ini cenderung bersifat basa pada rantai sampingnya. Nah, ini tentu bersifat polar, ya, karena dia memiliki muatan positif sehingga pada posisi penyusun protein dia terletak pada bagian luar, ya, dari protein. Nah, histidin mempunyai muatan mendekati netral ini dibanding dengan asam amino yang bermuatan yang lain, ya. Ini merupakan histidin, ya. Untuk lisin ini mempunyai gugus amino, arginin mempunyai gugus guadinio, ya. Ini merupakan gugus-gugusnya, ya, gugus tertentu pada asam amino tertentu. Nah, untuk histidin dia juga akan terionisasi pada pH mendekati pH fisiologis sehingga dia memiliki peranan penting pada reaksi-reaksi enzimatis, ya, sehingga menyebabkan terjadi pertukaran proton, ya. Ini yang menyebabkan reaksi enzimatis penting, ya. Ini salah satunya adalah gugus histidin, ya. Ini histidin, ya. Ini muatannya adalah positif. Ini cenderung basa karena terjadi kelebihan H+ karena adanya NH, ya, karena adanya NH pada rantai samping. Ya, ini jadi pada histidin dia memiliki gugus NH itu ada 3, ya. NH terletak pada rantai samping sebanyak 2, sementara NH yang merupakan
penyusun dari struktur dasar amino. Ya. Kemudian untuk lisin, dia kelebihan satu muatan H pada NH3+, ya, yang terletak pada ujung dari rantai samping. Sementara arginin dia memiliki 3 NH, ya, yaitu pada ujung dari C terakhir, yaitu pada C1, 2, 3, 4, 5. Ya, pada C kelima, dia berikatan dengan NH2, NH, dan NH2. Inilah arginin. Ya. Jadi arginin ini pada saat arginin, lisin, dan histidin, ya, pada saat diukur, ya, pada saat kita melakukan pengujian protein dengan N total, ya, ini akan cenderung memberikan angka yang lebih besar, ya, karena satu asam amino memiliki N yang lebih dari 1. Inilah asam amino basa karena adanya kelebihan muatan plus di dalam gugus rantai samping. Nah, kemudian asam amino kelompok yang kedua yaitu asam amino yang bermuatan negatif. Ini hanya ada 2, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ya. Nah, asam amino negatif ini, ya, merupakan yang mempunyai gugus karboksil pada rantai samping, ya, di mana karboksil ini memiliki muatan negatif, ya, sehingga asam amino ini akan menjadi asam amino negatif, ya, yaitu asam aspartat dan asam glutamat. Ya, ini merupakan rantai ujung dari gugus R, yaitu adanya muatan negatif karena kelebihan COO. Ya, ini terletak pada ujung dari rantai samping, sehingga menyebabkan asam amino ini bermuatan negatif. Nah, sekali lagi asam amino ini juga cenderung polar. Jadi asam amino muatan positif dan asam amino bermuatan negatif juga asam amino yang bersifat cenderung lebih polar, ya. Oke, inilah pembagian kelompok asam amino, yaitu ada asam amino nonpolar, ya, di mana asam amino nonpolar ini terdiri dari asam amino yang memiliki gugus R dari rantai samping yang berupa gugus alifatis, ya, seperti glisin, alanin, valin, kemudian leusin, metionin, dan isoleusin. Kemudian kelompok kedua ada asam amino aromatis yang memiliki gugus R group, ya. R grupnya adalah gugus aromatis, ya, seperti penilalanin, tirosin, dan triptopan. Ya. Kemudian ada asam amino polar yang tidak bermuatan, ya. Jadi asam amino polar itu nanti dibagi menjadi 2, yaitu asam amino polar bermuatan dan asam amino yang tidak bermuatan. Yang tidak bermuatan tapi polar antara lain serin, treonin, glisin, kemudian ada prolin, asparagin, dan glutamin. Sementara untuk asam amino polar tetapi bermuatan, ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif. Untuk bermuatan positif ada 3 asam amino, sementara yang bermuatan negatif ada 2 asam amino. Itulah pembagian dari asam amino. Nah, ini merupakan penggambaran asam amino berdasarkan tingkat polaritasnya, ya, dan berdasarkan pada kemampuan, ya, larut di dalam air atau larut dalam air, kemudian berdasarkan adanya muatan atau tanpa muatan, ya. Oke, inilah strukturnya, struktur daunnya di mana, ya, oke, ini yang saya kasih warna hijau, ya. Ya, ini yang merupakan asam amino yang cenderung polar, ya. Kemudian ada asam amino alipatik, ya, yang di sini cenderung nonpolar. Kemudian yang saya kasih warna merah muda ini merupakan asam amino asam dan asam amino basa. Kemudian yang warna biru juga asam amino basa. Kemudian asam amino merah ini merupakan asam amino bermuatan, ya, bermuatan positif dan bermuatan negatif. Kemudian yang saya kasih warna coklat ini ke atas merupakan asam amino yang bersifat aromatis, ya. Nah, oke, jadi ini penggolongan asam amino untuk memudahkan kita memahami, yaitu ada asam amino polar dan asam amino nonpolar. Nah, asam amino nonpolar, ya, ini asam amino nonpolar yang saya kasih warna coklat seperti alanin, leusin, valin, leusin, isoleusin, metionin, penilalanin, triptopan, dan prolin. Kemudian asam amino polar sendiri dibagi menjadi 3,
yaitu ada asam amino asam, yaitu asam aspartat dan asam glutamat, ada asam amino netral, ya, kemudian asam amino basa, antara lain arginin dan histidin. Nah, di antara asam dan netral ini ada tirosin, ya. Tirosin ini sebenarnya asam amino netral tapi cenderung asam juga, ya. Tapi dia netral. Kemudian histidin, dia netral tapi cenderung basa. Kemudian di antara asam amino polar dan asam amino nonpolar ini ada glisin, ya. Glisin ini asam amino antara polar dan nonpolar, ya. Jadi asam amino yang bersifat antara, ya, bisa digolongkan dengan polar dan digolongkan dalam nonpolar, ya, karena strukturnya yang cukup sederhana, ya, sehingga dia walaupun dia nonpolar tapi juga dia bisa dikatakan polar. Nah, itulah pembahasan kita mengenai struktur asam amino, ya. Jadi asam amino tadi banyak sekali digolongkan berdasarkan gugus R-nya. Ya, kita sudah membahas terutama dibagi menjadi dua grup, ya, yaitu grup polar dan grup non-polar. Sementara grup yang polar itu ada lagi pembagian asam amino basa, asam amino netral dan asam amino asam. Nah, karakter protein sekali lagi sangat ditentukan oleh asam amino penyusunnya. Oke, demikianlah pembahasan saya mengenai penggolongan asam amino dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.